Oke teman-teman, seperti yang tadi dalam perjalanan saya mau ngasih tahu tip ya, tip untuk menangani orang kesurupan massal. Jadi ini teman-teman, ini pengalaman saya beberapa kali menangani penanganan kesurupan massal di sekolahan. Mungkin di daerah teman-teman ada kejadian seperti itu, nanti insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman juga ya. Jadi penanganan pertama ketika ketika terjadi kesurupan massal itu, misal di sekolahan itu, jadi kan karena ramai-ramai itu massal sih, jadi dipisah-pisah ya teman-teman ya. Itu jadi nanti ketika ada berapa orang itu kalau bisa di agak jauh, ketika kesurupan itu terjadi itu dipisah, diambil pisah gitu, jadi nggak boleh berdekatan. Jadi ketika penanganan itu satu-satu udah sembuh, itu langsung untuk keluar, menjauh dari orang yang masih kesurupan. Itu tips yang pertama. Terus kedua, ketika kesurupan itu, ketika ada orang yang menangani itu, kalau bisa menanganinya yang orang yang pingsan terlebih dahulu. Jadi untuk yang nangis yang itu biarin dulu, nggak apa-apa, karena energi yang terbesar untuk makhluk yang berada di orang kesurupan massal itu adalah yang di orang yang pingsan itu. Itu pengalaman saya ketika nanganin orang kesurupan massal. Jadi ketika kita akan menangani si yang pingsan itu, jadi kita lebih mudah untuk menangani orang-orang yang nangis-nangis itu, yang teriak-teriak itu. Dengan sendirinya insya Allah dia akan bisa langsung siuman sendiri. Kalau untuk penanganan yang pertama itu yang dilakukan untuk yang pingsan. Terus kalau belum tahu itu, kalau kalau susah menangani yang pingsan itu, bisa itu yang nangis-nangis dulu ditangani, tapi itu harus nanti sembuh langsung menjauhi dari tempat yang terjadi kesurupan itu. Berapa meter lah, 500 meter itu harus menjauh. Itu harusnya masih mendengar sih. Soalnya kalau si yang pingsan itu masih teriak-teriak terus, histeris, itu yang tadi ibaratnya sudah sembuh, itu nanti bisa kembali lagi kesurupan lagi. Kalau si yang lain belum sembuh itu teriak-teriak, itu pasti terjadi karena si makhluk energi ini menyebarkan ke orang-orang di sekitar yang biasa kesurupan terus selalu merenung gitu. Itu tips dari saya ketika menangani orang-orang kesurupan massal. Terus caranya gimana sih, doa apa sih untuk menyembuhkan kesurupan itu? Itu mudah teman-teman, tidak hanya dengan kiai aja bisa sembuh, ustadz enggak, orang biasa insya Allah pasti bisa sembuh. Tapi dengan satu syarat, dengan keyakinan Anda itu harus percaya banget, percaya kepada Allah juga, harus kepada Allah. Maksudnya untuk doa yang Anda dengar ketika seorang kiai ustadz itu ngasih tahu doa apa sih ketika untuk menangani orang-orang kesurupan gitu, itu jenengan harus yakin bahwa doa itu, misal contoh Al-Fatihah aja, ini doa Al-Fatihah ya, atau mungkin surat Al-Ikhlas gitu, itu diyakini kalau surat itu nanti bisa untuk menyembuhkan kesurupan itu. Jadi mudah, nanti insya Allah ketika jenengan Anda teman-teman semua bisa ketika mau menanganin itu, jadi untuk yang kesurupan itu tinggal dihadiahi Al-Fatihah terlebih dahulu. Sebut si nama orang yang kesurupan, bacain Al-Fatihah, terus bacain doa yang ketika Anda itu pernah dengar dari kiai ustadz, doa-doa apa aja yang ketika mau menangani kesurupan. Itu aja, insya Allah pasti sembuh. Itu tip saya aja dari saya yang setelah berapa kali saya menangani kesurupan massal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang selalu setia di Ketebak Wengi. Nanti insya Allah akan saya beberkan lagi beberapa pengalaman saya ketika menangani apa aja yang saya pernah alami. Kiranya itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.